Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya diangkat, tundukkan kepala. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dengan desimal. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dengan desimal. Yang kedua, siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan pada soal cerita dengan benar. Nah, kita masuk ke materi ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dengan desimal. Pada pengurangan pecahan desimal, perhatikan nilai tempat bilangan desimal tersebut. Urutkan menurut nilai tempatnya masing-masing. Nah, jadi kita harus memperhatikan nilai tempatnya ya. Nah, ini ada contoh. Ini ada soal, perhatikan yang Bu Tria tunjuk. 4,3 dikurangi 1,6. Nah, ini adalah pecahan desimal. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita mengerjakan di pecahan desimal ini diubah ke pecahan biasa. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan memecahkan soal ini menggunakan cara bersusun. Jadi Bu Tria pakai cara lain ya. Baik, kita kerjakan bersama-sama ya. Dengan cara bersusun. Caranya ditulis seperti ini. 4,3 dikurangi 1,6. Jadi 4,3 dikurangi 1,6. Jadi cara bersusun. Nah, tentunya kalian mungkin sudah pernah melihat cara seperti ini ya. Nah, ini yang harus kalian perhatikan adalah tanda koma. Nah, tanda koma ini harus diluruskan. Nah, karena memperhatikan nilai tempat seperti kemarin sudah Bu Tria ajarin. Ini satuan, ini sepersepuluhan, ini satuan, ini sepersepuluhan. Jadi yang diluruskan yaitu nilai tempatnya ini gitu. Kemudian kita juga harus memperhatikan tanda komanya gitu anak-anak. Nah, baik, sekarang kita kerjakan langsung. 3 dikurangi 6 bisa apa enggak? Nggak bisa ya. Nah, karena 3 kurangi 6 ini nggak bisa, jadi kita pinjem. Nah, pinjem dari 4 ini. Jadi pinjem 1 ya. Jadi 3 jadi 13. Nah, karena pinjam. Nah, 4 ini karena sudah dipinjam. Nah, dipinjam 1 berarti sisa 3. Nah, karena kalau sudah begini, baik langsung kita kerjakan ya. 13 kurangi 6 berapa? Bagus, 7 ya. Nah, perhatikan komanya ya. Komanya tetap diluruskan ya anak-anak. Nah, ini kan tadi kan 4 dipinjam 1 sisa 3. Sekarang 3 dikurangi 1. Pinter 2. Jadi hasilnya 2,7. Mudah kan? Baik, Bu Tria punya soal lagi. Nah, perhatikan 3,43 dikurangi 1,7. Caranya sama dengan tadi. Nilai tempatnya diluruskan, komanya juga diluruskan ya. Nah, seperti ini. Jadi kita meluruskan. Nah, perhatikan tanda komanya. Nah, anak-anak, ini kan 1,7. Nah, di sini perhatikan yang Bu Tria tunjuk, boleh kita tambahin 0.
biar mempermudah kita untuk menghitung ya. Nah, ini kan dikurangi, kita langsung bisa ngerjakan ya. 3 kurangi 0, 3, pinter. 4 kurangi 7, nggak bisa ya. Kalau nggak bisa berarti pinjem ya, pinjem dari 3 ini. Pinjem 1 berarti jadi 14. Karena 3 sudah dipinjem 1, berarti sisa 2, pinter. Lanjut. 14 kurangi 7 berapa? Pinter, 7, komanya ya. Nah, karena 3 ini sudah dipinjem 1, berarti kan sisa 2. 2 dikurangi 1, 1, pinter. Jadi hasilnya 1,73. Mudah ya. Nah, ini ada soal lagi. Nah, sekarang ini penjumlahan. 0,24 ditambah 1,15. Caranya sama kayak tadi, cara bersusun ya. Nah, diluruskan juga komanya. Langsung 4 ditambah 5 berapa? Pinter, 9. 2 ditambah 1, 3, pinter. Tanda koma jangan lupa. 0 ditambah 1, pinter, 1. Jadi hasilnya 1,39. Mudah kan? Bu Tria punya soal cerita. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, untuk soal cerita ini kalian bisa menggunakan cara yang sudah Bu Tria ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah soal cerita yang pertama. Randi mempunyai sepotong roti. Randi memberikan kepada Alfian dan Fahmi masing-masing 1/4 potong. Sisa roti Randi adalah... Nah, anak-anak, untuk mengerjakan soal cerita, kalian harus memperhatikan langkah-langkah dalam mengerjakan. Yang pertama, diketahui. Yang kedua, ditanya. Yang ketiga, dijawab. Yang keempat, jadi. Nah, gitu. Jadi kalau kalian menemukan soal cerita, kalian harus mengerjakan dari tahap-tahap yang sudah Bu Tria jelaskan. Yang pertama diketahui dulu ya, perhatikan garis warna biru. Nah, yang diketahui ini yang bergaris biru. Nah, Randi mempunyai sepotong roti. Randi memberikan kepada Alfian dan Fahmi masing-masing 1/4 potong. Jadi ini adalah yang diketahui dari soal cerita ini ya. Yang kedua ditanya. Nah, ditanya ini apa yang ditanya pada soal cerita? Pada soal cerita ini apa yang ditanya, Nak? Betul. Sisa roti Randi. Nah, kalau ditanya ini kita menggunakan kata tanya, yaitu kita bisa menggunakan kata tanya berapa gitu. Nah, jadi berapa sisa roti Randi? Nah, seperti ini mengerjakannya. Perhatikan yang Bu Tria tunjuk, berapa sisa roti Randi? Tanda tanya. Nah, jadi ada kata tanya, ada tanda tanya. Nah, sekarang lanjut dijawab ya. Dijawab ini kita perhatikan dari soal, yaitu diketahui. Nah, Randi mempunyai sepotong roti. Nah, rotinya 1 ya. Randi memberikan kepada Alfian dan Fahmi masing-masing 1/4 potong. Nah, sekarang Bu Tria tanya, kalau memberikan itu berkurang atau bertambah? Berkurang, pinter. Jadi 1 dikurangi 1/4 dikurangi 1/4 karena diberikan kepada Alfian dan Fahmi. Nah, sekarang kita hitung berapa sisa roti Randi gitu. Nah, anak-anak, agar mudah kita bisa menjadikan ke pecahan biasa. Nah, ini yang Bu Tria tunjuk. Ini kan bilangan bulat. Kita jadikan pecahan biasa berapa? Pinter, 1/1. Jadi 1 ini kalau dijadikan ke pecahan biasa hasilnya 1/1. Sudah bisa? Jadi lanjut, langsung dikurangi 1/4 dikurangi 1/4. Nah, karena ini ya yang Bu Tria tunjuk sudah dijadikan ke pecahan biasa, 1/4 dikurangi 1/4 ini kita langsung tulis seperti ini. Nah, kita perhatikan penyebutnya. Ini 1, 4, dan 4. Apakah penyebutnya sama?
Tidak ya, baik. Karena tidak sama, kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, ini ada 4, ada 4, ada 1. Nah, berarti penyebut ini kali berapa, nak? 1 kali berapa yang hasilnya 4? Pinter. Dikalikan 4 ya. Berarti kalau penyebut dikalikan 4, berarti pembilang juga dikalikan 4. Baik, kita hitung ya. Nah, kita tulis penyebutnya dulu. 1 kali 4, 4. 1 kali 4, 4. Nah, gini ya. Jadi ini sudah dikalikan hasilnya 4/4. Kemudian 1/4 ditulis di sini. Nah, karena nggak cukup kita taruh bawah. Nah, ini kan penyebutnya. Nah, penyebutnya 4, 4, 4. Apakah penyebutnya udah sama? Sudah. Kalau sudah sama, kita tulis penyebutnya dulu. Nah, sekarang kita hitung 4 kurangi 1 berapa? 3. Pintar. Kurangi 1 lagi. 2. Bagus. Hasilnya 2/4. Apakah perlu disederhanakan? Perlu. Kira-kira dibagi berapa? Dibagi 2. Oke, pinter. Nah, sekarang kita hitung ya. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jadi hasilnya 1/2. Nah, diketahui. Nah, perhatikan yang Putra tunjuk. Diketahui sudah. Ditanya sudah. Dijawab sudah. Langkah yang 4 apa tadi? Jadi. Pinter. Jadi. Nah, nulis jadi ini, nak. Kalian perhatikan kalimat ditanya. Nah, yang ditanya apa? Sisa roti Randi. Nah, kita tulis. Jadi, sisa roti Randi adalah 1/2. Seperti itu. Mudah kan? Nah, Putri punya soal lagi. Nah, berat badan Tina 36, 1/2. Sedangkan berat badan Vina 38, 1/4. Jumlah berat badan Tina dan Vina adalah, nah seperti tadi ya, ada diketahui, ditanya, dijawab, jadi. Nah, yang diketahui apa, nak? Pinter. Yang diketahui berat badan Tina 36, 1/2, sedangkan berat badan Vina 38, 1/4. Bagus. Yang ditanya, kalimatnya apa? Pinter. Jumlah berat badan Tina dan Vina. Pakai kata tanya ya. Yang ditanya berapa jumlah berat badan Tina dan Vina, pakai kata tanya, kemudian pakai tanda tanya. Dijawab. Nah, kita lihat yang ditanya apa? Jumlah berat badan. Nah, yang diketahui kan berat badan Tina 36, 1/2, sedangkan berat badan Vina 38, 1/4. Berarti berapa jumlah berat badan? Nah, berarti ini diapakan? Dijumlah. Pinter. Kita hitung ya. Berat badan Tina 36, 1/2 ditambah 38, 1/4. Nah, ini pecahan campuran. Berarti seperti kemarin ya. 36 kali 2 ditambah 1. Nah, berapa anak-anak hasilnya? Bagus, 73. Nah, ini penyebutnya berapa? 2. Berarti per 2. Pinter. Nah, sekarang ganti ini ya. Pecahan campuran ini kita jadikan ke pecahan biasa ya. 38 kali 4 ditambah 1. Berapa hasilnya? Bagus, hasilnya 153. Nah, penyebutnya berapa ini? 4. Berarti per 4 ya. Nah, anak-anak, apakah penyebutnya ini sama? Oh, enggak sama. Berarti kalau enggak sama harus kita samakan ya. Bisa pakai cara dikalikan silang atau mengalihkan dengan menyamakan penyebutnya. Nah, kira-kira kita samakan jadi berapa ini penyebutnya? Oh, kita samakan jadi 4 ya. Perhatikan penyebutnya 2 kali berapa yang hasilnya 4? Bagus, dikalikan 2. Kita hitung ya. Nah, 73 kali 2, 146. 2 kali 2 berapa? 4. Oke. Nah, ini langsung kita tulis 153 per 4 ya. Lanjut. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, kita tulis per 4. Sekarang 146 ditambah 153 berapa? 299. Nah, apakah ini perlu disederhanakan?
Oh, udah enggak ya. Nah, tapi ini bisa dijadikan ke pecahan desimal. 299 dibagi 4 berapa? Nah, 74,75. Kalian membagi 299 bagi 4 ini bisa menggunakan cara huruf habit yang sudah Putri ajarkan kemarin. Nanti akan ketemu hasilnya 74,75. Nah, diketahui, ditanya, dijawab sudah. Berarti yang terakhir apa? Diketahui, ditanya, dijawab, yang terakhir jadi, gitu ya. Jadi, nah, kalimat tanya kita tulis. Nah, jadi jumlah berat badan dan Tina adalah 74,75. Mudah kan? Nah, sekarang ini soal yang terakhir ya. Akbar membawa tali yang panjangnya 1,75 meter. Kemudian tali itu dipotong 0,25 meter untuk Sekar dan 0,15 meter untuk Rafa. Panjang tali yang dimiliki Akbar sekarang adalah, nah, yang diketahui apa, Nak? Pinter, yang diketahui ini ya. Akbar membawa tali yang panjangnya 1,75 meter. Oke, yang ditanya apa? Bagus, panjang tali yang dimiliki Akbar sekarang adalah, jadi pakai kata tanya ya. Berapa panjang tali yang dimiliki Akbar sekarang? Sekarang dijawab. Oke, menjawabnya kita lihat yang diketahui. Akbar membawa tali panjangnya 1,75 meter. Kemudian tali itu dipotong. Nah, kalau dipotong itu bertambah apa berkurang? Berkurang ya. Oke, kita jawab 1,75 meter karena dipotong dikurangi 0,25 meter untuk Sekar dan 0,15 untuk Rafa. Nah, berarti dikurangi lagi. Nah, berapa hasilnya? Nah, kita bisa menggunakan cara bersusun ya. Kita tulis 1,75 dikurangi 0,25. Perhatikan ya. Nah, ada tanda koma. 5 kurangi 5 0, pinter. 7 kurangi 2 5, ada tanda koma. 1 kurangi 0 berapa ini? 1 kurangi 0 1. Oke, hasilnya 1,50. Apakah sudah selesai? Belum, ini Nak, yang ini belum kita kurangi ya. Nah, karena tidak cukup kita tulis di sini. Nah, 1,50 dikurangi 0,15 ya. Nah, 0 kurangi 5 bisa enggak? Nggak bisa, karena nggak bisa berarti pinjem 1 ya. Nah, ini perhatikan tanda komanya ya. Ini karena nggak bisa pinjem 1 jadi 10. Nah, 5 ini karena sudah dipinjem 1 jadi 4. Nah, 10 kurangi 5 5. Nah, karena 5 sudah dipinjem 1 sisa 4. Nah, 4 kurangi 1 3. 1 kurangi 0 1. Nah, sudah ketemu hasilnya ya. Nah, diketahui, ditanya, dijawab. Sekarang langsung jadi. Nah, jadi panjang tali yang dimiliki Akbar adalah 1,35. Nah, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tangannya diangkat, tundukkan kepala ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.